Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Damai di hati. Ya. Puji syukur kepada Tuhan kalau kita masih boleh diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama di rumah Tuhan, ya, beribadah bersekutu pada siang hari ini. Dan saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Maaf, tepatnya saya mau menggunakan 3 bagian firman Tuhan yang berbeda, tapi saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Itu akan menjadi dasar perenungan kita di saat ini. Saya memberi tema perenungan kita pada saat ini, generasi yang dipakai Tuhan bagi Indonesia. Sedang terkasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita membuka satu bagian Alkitab terlebih dahulu dalam Lukas pasal yang keempat ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19. Dalam hal ini saya mau mengajak setiap pria, ya, yang mengaku dan merasa pria, ya, untuk membacakan Lukas pasal 4 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19. 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian bagian selanjutnya saya akan mengajak kaum perempuan, ya, wanita, untuk membaca Kisah Rasul pasal yang kedua ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, Kisah Para Rasul yang kedua ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-18. Silakan para perempuan, para ibu-ibu, wanita membaca Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 18. 1, 2, 3. Kemudian bagian yang terakhir kita sama-sama buka Amsal pasal 29 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-19. Ya. Sekali lagi Amsal pasal yang ke-29 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-19. Sekali ini saya akan mengajak kita untuk membacanya secara bersama-sama. Ya. Amsal pasal yang ke-29 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-19. Kalau sudah, mari kita sudah menemukan, kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Amin. Sampai sedemikian pembacaan firman. Berbahagialah mereka yang bukan hanya membaca, tetapi yang merenungkan dan terlebih melakukannya hari demi hari. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa bangsa kita ini, ya, di masa-masa periode akhir, masa-masa akhir dari presiden kita sekarang Joko Widodo, ya, sebelum menuju ke Bapak Presiden Prabowo, ya, Prabowo Subianto dan Gibran. Saudara, Pak Jokowi pernah mengutarakan suatu slogan seperti ini Bapak Ibu, ya. Menuju Indonesia Emas 2045. Ya, atau singkatnya Indonesia Emas 2045. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini merupakan suatu ide, suatu gagasan, suatu visi yang ditanamkan oleh sang Bapak Presiden untuk pembangunan bangsa kita, sehingga harapannya 2045 itu kita bisa menuju masa kejayaan, ya, di mana katanya kita bisa bersaing dengan negara-negara maju, bisa merdeka secara ekonomi,
kemudian pembangunan, pemerataan dan lain sebagainya, infrastruktur pendidikan, kesehatan semua bisa maju ya. Pokoknya ada besar harapan cita-cita sehingga 2045 itu bisa tercapai dan makin ke sini mulai kelihatan ya upaya-upaya pembangunannya, upaya-upaya sebagainya yang mereka siapkan ya. Misalnya kita bisa lihat di IKN ya, sekarang lagi pembangunan besar-besaran dan sudah mulai kelihatan ya bangunan burung Garudanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tengah visi ya Indonesia Emas 2045 ini, apakah kita hanya mendengar yang berita yang positif saja atau sekarang kita lebih banyak mendengarkan berita negatif? Ya. Banyak positif atau negatif Bapak Ibu Saudara? Ya. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi ya, saya akan bahas satu persatu. Hal-hal yang viral, yang dibahas, yang sedang dihebohkan di atas bangsa dan negara kita Indonesia ini, sehingga membuat orang itu gelisah, membuat orang itu khawatir. Indonesia ini mau dibawa kemana? Akan jadi apa masa depan bangsa dan negara kita? Kalau misalnya aturan bisa dipermainkan dan sebagainya ya, atau misalnya pembangunan tanpa pemerataan dan sebagainya ya, ada isu-isu dan komentar-komentar baik oleh para politikus, para orang-orang berpengaruh maupun para warga netizen biasa ya, para rakyat biasa. Saudara, sehingga muncullah slogan plesetan ya, bukan Indonesia Emas tapi Indonesia Cemas ya. Indonesia cemas karena 2045 bukannya emas tapi khawatir, gelisah, jangan-jangan krismon, jangan-jangan perang internal, perang saudara, jangan-jangan dan lain sebagainya ya. Mau kemana negara kita bangsa Indonesia ini saudara-saudara? Apakah masih ada harapan bagi negara kita ini? Apakah masih ada masa depan yang gilang gemilang bagi negeri kita Indonesia ini? Atau mungkin pertanyaan yang lebih jauh yang bisa kita tanyakan harusnya adalah, apakah kita orang Kristen, orang percaya, warga negara kerajaan surga perlu peduli bagi bangsa dan negara ini? Saudara, bukan bahwa kita ini adalah seperti musafir, pengelana, bukanlah untuk selama-lama jadi dunia ini. Kita akan kembali ke surga. Jadi untuk apa urusan negara Indonesia ini? Untuk apa bangsa dan negara ini? Dan kalaupun kita ada kerinduan, ada harapan untuk bersumbangsi, untuk mengubah, untuk memberi harapan masa depan bagi negara ini, siapa yang mau lakukan? Oh, saya kok so tua ya. Kasih serahkan juga anak muda yang masih sekolah, yang masih berkuliah bekerja untuk memikirkan masa depan negeri, untuk bersumbangsi dalam dunia pekerjaan dan sebagainya. Sebaliknya, oh kita kok masih muda, masih anak-anak, masih pelajar. Serahkan juga pada orang tua untuk bekerja, untuk bergerak, untuk menunjukkan integritas dan membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan berpesan kepada kita bahwa itu adalah tanggung jawab kita bersama sebagai anak Tuhan. Sebagai warga negara kerajaan surga, tetapi juga warga negara Indonesia. Tuhan sengaja menghadirkan kita Bapak Ibu Saudara untuk hadir di tengah-tengah negeri ini. Dan bukan hanya itu saja, sejarah berkali-kali menunjukkan, menceritakan bagaimana anak-anak Tuhan di berbagai negeri mereka, ya di Amerika, di Inggris, di Eropa, di Afrika, itu dipakai Tuhan untuk memberkati seluruh bumi, dimulai dari bangsa dan negaranya. Dan karena itu, jawabannya buat pertanyaan yang tadi adalah kita semua Bapak Ibu Saudara bisa bersumbangsi untuk dipakai Tuhan memberkati Indonesia. Kita semua Bapak Ibu, tidak ada yang terkecuali, muda ataupun tua, pria ataupun wanita, anak-anak maupun orang dewasa. Saudara, kita bisa dipakai Tuhan untuk memberkati Indonesia. Kuncinya satu, yaitu apakah kita memiliki pimpinan Roh Allah bekerja melalui kita atau tidak. Sedang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita adalah orang-orang yang bisa dipakai Tuhan untuk memberkati Indonesia jika kita membiarkan pimpinan Roh Allah bekerja melalui kita. Sedang terkasih dalam Tuhan, Roh Allah atau Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang percaya itu bertujuan untuk memakai kita,
menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, apa yang Roh Allah kerjakan melalui kita? Kita bisa melihat dari Lukas 4 ayat 18-19 dikatakan bahwa itu diberikan untuk membawa kabar baik kerajaan surga melalui perkataan dan perbuatan ke dalam dunia. Dimulai dari mana? Dimulai dari konteks kita, dari negara kita, dari bangsa kita, Indonesia. Saudara, waktu Yesus sedang datang di Nazaret, dia membaca satu kitab gulungan ya, sebagai awal. Biasa kalau mau khotbah kan mesti baca Alkitab dulu kan. Beliau pun ya, Tuhan Yesus juru selamat dan teladan kita juga ya, juga membaca firman ya, itu dari perjanjian lama, firmannya sendiri, dan itu dikutip ya, dikatakan seperti itu ya, Roh Tuhan ada padaku dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, uniknya ketika dia membaca sampai akhir ya, yang sebenarnya itu sedang mengutip nubuatan Nabi Yesaya, dia berkata seperti ini. Pada hari ini, ya dia tubuh satu, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Genaplah nas ini sewaktu jemaat Yahudi yang hadir saat itu mendengarnya. Saudara, apa maksudnya? Maksudnya adalah Yesus sedang memproklamasikan tujuan kedatangannya di dunia ini. Misinya, apa yang hendak dia mau lakukan dan dia kerjakan. Dan dia tidak kerjakan sendirian. Dia dalam persekutuan Allah Tritunggal hadir ke dalam dunia untuk mengerjakan misi penyelamatan bagi bangsa-bangsa, dimulai dari Israel kemudian sampai kepada ujung bumi ya. Dikatakan Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Itu perkataan Yesaya, tapi ini juga merujuk kepada Yesus yang adalah utusan ya, yang diutus daripada Allah Bapa dan dipimpin oleh Roh Kudus. Allah Tritunggal yang esa berjalan bersama untuk menghadirkan damai sejahtera di dunia. Nah, selain terkasih dalam Tuhan, dia melakukan apa kalau begitu? Dijelaskanlah satu persatu ya. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Penglihatan bagi orang-orang buta. Membebaskan orang-orang yang tertindas. Memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, ini adalah apa yang Yesus kerjakan. Dan semuanya itu dia lakukan Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana dia itu bertemu dengan orang-orang miskin. Ya, dia tidak pilih-pilih. Dia bertemu dengan orang-orang yang pemungut cukai yang dipinggirkan oleh masyarakat. Membebaskan orang-orang dari rasa bersalah dan melepaskan dengan pengampunan ya. Membebaskan dari kutuk dosa. Menyembuhkan orang-orang sakit dengan berbagai mujizat. Membela hak-hak kaum yang tidak diskriminasi seperti perempuan dan anak. Dan membawa damai sejahtera di mana saja ia berada. Saudara, dengan kata lain, dari kalau kita melihat apa yang Yesus lakukan di sepanjang kitab Injil, misi Yesus itu tidak hanya menyentuh ranah spiritual saja. Saudara, dia bukan hanya perhatikan aspek rohani saja, isu spiritual saja, tapi dia juga menyentuh kebutuhan jasmaniah manusia. Memang misi utama Yesus, saudara, itu adalah untuk menyatakan kerajaan Allah spiritual ya, dan bukan kerajaan politis. Karena ada ekstremis Yahudi itu pengen dia diangkat menjadi raja Mesias ya, yang memerintah Israel. Ya. Tapi dia tidak, dan dia malah memutuskan untuk mati di atas kayu salib untuk membereskan dosa manusia daripada Bapa. Jadi dia tentu saja juga melayani dan fokus kepada spiritual, tapi tidak berhenti di situ saja, saudara-saudara. Ya. Ia tidak pernah mengabaikan masalah jasmania yang dihadapi orang-orang yang dilayaninya. Saudara, di mata Yesus, misi keselamatan jiwa dan pertolongan jasmania atau aksi sosial itu berjalan bersamaan. Tidak dapat dipisahkan. Seperti dua sisi mata koin yang tidak dapat dipisahkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu orang pribadi yang melihat panggilannya dalam dunia pelayaran Bapak Ibu Saudara ya. Satu orang pahlawan Republik Indonesia yang terkenal, namun juga sekarang sudah tidak terlalu disorot ya, yang bernama John Lee ya, atau nama adaptasi Indonesianya Jahja Daniel Dharma. Saudara, beliau ini unik sekali karena setelah saya baca-baca lagi waktu persiapan ini, saya ternyata dia kota orang Manado. Meskipun saya tahu dia orang Kristen ya. Dia orang Manado, orang Tionghoa lagi. Mungkin ada dari keturunan keluarga yang
orang boleh baku dapat di sini ya, yang saya nak tahu ya. Nah, saudara boleh saksikan video singkatnya sebentar. Sewaktu dia diwawancari oleh satu media asing ya, dia mengatakan apa tujuan motivasi dia melakukan semua ini. Karena pekerjaannya dia ini berbahaya Bapak Ibu Saudara ya. Dia melakukan penyelundupan barang-barang senjata peperangan ya. Itu dan juga berbagai barang-barang lainnya itu untuk membantu Indonesia di masa-masa awal-awal kemerdekaan, waktu Jepang menyerah dan Belanda pengen merebut Indonesia kembali. Dia kalau ditangkap, kapalnya ditembak, itu bisa meninggal seketika itu juga ya, meninggal di laut. Tapi dia lakukannya itu semua. Ditanya kenapa motivasi, apa tujuannya? Saudara, dia berkata, demi untuk Tuhan, negaraku dan kebaikan kemanusiaan. For my God, my country and my humanity. Saudara tidak melihat perjuangan kemerdekaan Indonesia itu terpisah dari semangat untuk melayani Tuhan dan melakukan misi Tuhan. Dia melihat bagaimana dia bisa menyelamatkan banyak jiwa manusia ketika dia boleh memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan bangsa Belanda. Dan tidak hanya berhenti itu saja Bapak Ibu Saudara, dia juga menggunakan segala kesempatan profesinya, pekerjaannya sebagai pelayar ya waktu itu ya, belum diangkat resmi dalam ketentaraan ya, untuk menyelundupkan juga Alkitab dalam berbagai bahasa ke berbagai negara dan termasuk yang paling utama di Indonesia. Nah, atas penghargaan, atas jasanya ya, bangsa Indonesia mengangkat dia sebagai pahlawan negara. Ya. Dikenang sebagai orang yang berjuang, sebagai pahlawan Tionghoa Manado Kristen. Ya. Dia pernah berdoa seperti ini Bapak Ibu Saudara ya. Dia berdoa kepada Tuhan agar Indonesia bertransformasi dari hutan liar menjadi Taman Eden. Dan itu dia kerjakan sampai ia mengembuskan nafas terakhirnya pada tahun 88. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita boleh terus merenungkan misi perjalanan Yesus, kita akan melihat bahwa pekerjaan misi itu tidak dapat dipisahkan antara penginjilan kesaksian pribadi saja dengan perbuatan sosial. Kita tidak bisa berkata-kata supaya orang diselamatkan saja, tapi kita tidak peduli dengan masalah pergumulan, kesulitan sehari-harinya. Saudara, dan kita diberikan Roh Kudus bukan hanya untuk berikan kita penghiburan, kekuatan, karunia rohani dan tanda keselamatan, tetapi juga kuasa. Kuasa untuk mampu mengerjakan misinya. Misi yang bukan hanya menyentuh ranah spiritual saja, tetapi juga jasmania juga. Nah, saudara, bagaimana kita bisa menyentuh ranah jasmania itu? Mungkin kita tidak bisa seperti Tuhan Yesus ya. Bisa menyembuhkan orang sakit, ya, bisa melakukan mujizat, tidak. Tapi Tuhan memberikan kita kuasa, memberikan kita karunia, memberikan kita talenta, memberikan kita segala hal yang kita perlu sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita untuk bisa menolong orang lain yang sedang dalam kebutuhan. Itu adalah dengan cara kita menghasilkan buah perbuatan baik kita sehari-hari. Bagaimana kita menunjukkan murah hati, kemurahan hati, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai kapasitas dan kemampuan kita. Berbicara juga tentang bagaimana kita memperlakukan lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Apakah kita melakukan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita membawa prinsip-prinsip Alkitabiah dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam kantor kita?
Bagaimana kita memperlakukan relasi kita dengan keluarga kita. Baik keluarga inti, kepada istri, kepada anak, ataupun kepada keluarga besar kita. Pada orang tua, kepada saudara-saudara, dan lain-lainnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita lakukan sehari-hari, itu seharusnya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan Roh Kudus mau pakai kita untuk membawa berkat bagi bangsa ini, kalau kita juga mau setia dipimpin, dituntun olehnya. Ya. Dan seperti juga John Lee tadi juga, dalam segala kesempatan, dalam segala talenta karunia kita juga harus selalu peka dengan segala kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus. Saudara, jadi sekarang kita sudah mengetahui ya, bahwa Roh Kudus ini ya bekerja kepada kita, apa yang dilakukan melalui kita bagi dunia ini, bagi bangsa dan negara kita. Sekarang pertanyaan selanjutnya, siapa? Siapa yang akan dipakai oleh Roh Allah ini di dalam pekerjaannya? Apakah orang tua saja? Apakah anak-anak muda, generasi penerus bangsa? Apakah sekelompok orang saja? Orang-orang lain hanya duduk nonton, menyaksikan? Tidak, saudara-saudara ya. Dikatakan setiap anak Tuhan yang telah memilikinya dan memberi diri tuntun olehnya, itulah yang akan dipakai Tuhan bagi bangsa ini. Saudara, waktu kita baca Kisah Rasul 2 ayat 17-18, bagian dari khotbah Petrus ya, yang membela para rasul waktu itu sedang kepenuhan Roh Kudus. Dia sedang menceritakan bahwa peristiwa Pentakosta ini sedang menandakan suatu zaman yang baru, suatu kesempatan yang baru, suatu masa yang baru, di mana Tuhan tidak lagi memilih atau menggunakan sekelompok orang saja untuk menjadi hambanya. Tuhan tidak lagi menggunakan beberapa orang pilihan saja untuk bisa dipakainya mengubah dunia, mengubah sejarah, dan membawa kabar baik bagi banyak orang. Tetapi Tuhan kini akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Artinya semua orang bisa dipakainya, yaitu semua orang yang percaya kepada Yesus. Semua orang yang menjadi pribadi-pribadi umat perjanjian yang baru. Saudara, dikatakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Tidak peduli laki-laki maupun perempuan. Ya, karena zaman dulu laki-laki boleh ngajar, perempuan tidak usah begitu ya. Laki-laki lebih penting, perempuan tidak. Ya. Menghancurkan batas keistimewaan gender. Kemudian tidak peduli anak-anak maupun orang tua. Karena anak-anakmu akan bernubuat, teruna-terunamu akan bernubuat semuanya. Ya. Menghancurkan batas keistimewaan usia atau umur. Tidak peduli dia tuan kaya atau hamba budak biasa. Ya. Sebab hamba-hamba pun, budak-budak pun akan dipenuhi Roh Allah. Itu menghancurkan batas-batas strata sosial. Dan mereka dicurahkan Roh Kudus untuk apa? Mereka akan bernubuat. Mereka akan dipakai Tuhan untuk menjalankan misinya. Memberitakan kabar baik dan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan memakai orang bukan hanya dalam perkataan saja, tapi juga perbuatan. Menyentuh ranah spiritual maupun ranah jasmania. Artinya bukan hanya orang tua saja yang punya kapasitas berbuat kebaikan kepada orang lain. Bahkan anak-anak kita, bahkan anak muda, bahkan generasi yang masih muda. Itu bisa dipakai Tuhan untuk berbuat baik yang bisa dirasakan orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada suatu kisah tentang 7 orang mahasiswa biasa yang bukan siapa-siapa ya. Memang mereka terkenal pintar, tapi mereka cuma mahasiswa yang pada waktu itu dianggap payah begitu ya, dipandang sebelah mata. Karena yang berpotensi itu untuk mengubah dunia itu adalah orang-orang tua, ya, orang-orang dewasa yang punya pengalaman 40 tahun ke atas. Tapi 7 anak muda ini, karena waktu mereka mendengar sharing dari seorang misionaris dari Tiongkok bernama Hudson Taylor, mereka menangkap visi Tuhan dan mereka mengambil komitmen untuk berkumpul setiap waktu, setiap minggu berdoa di suatu tempat yang disebut the #prayer meeting, ya. Dan Tuhan perlahan-lahan mentransformasi mereka, mengequip mereka, memperlengkapi mereka, dan akhirnya mereka Tuhan gunakan untuk menggoncang Inggris Raya pada saat itu. Dari universitas
kemudian Inggris Raya, sebab 7 orang ini dipakai Tuhan untuk mengutus banyak sekali misionaris pergi ke seluruh penjuru dunia. Dan 7 orang ini pergi ke Tiongkok ya. Salah satunya di antara mereka adalah Siti Stad, pendiri lembaga misi WEG. Saudara, orang-orang yang dipandang sebelah mata, para mahasiswa yang dipikir, masih muda kok, masih belum bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan bisa pakai. Tuhan pakai mereka bukan orang-orang tua. Tuhan pakai mereka bukan pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat, bukan pendeta. Tapi para mahasiswa di Universitas Cambridge yang itu sangat sekuler. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan bisa pakai semua orang. Ya. Saudara tahu kita berkumpul di tempat ini dari berbagai generasi. Ya. Ada baby boomers, ya, dari tahun 46 sampai 64, ada generasi X, ya, yang sekarang kaum profesional muda, ya, yang sedang bekerja, yang masa-masa produktif. Ada kaum milenial, ya, generasi milenial yang masih mencari jati diri ya mungkin ya, atau mungkin sedang dalam tahap-tahap awal pekerjaan ya. Kemudian ada juga generasi Z. Nah ini nih yang sering orang dengar Gen Z ya, Gen Z ya. Saya pikir saya generasi milenial, ternyata kalau dari kategori saya termasuk Gen Z ternyata Bapak Ibu Saudara ya. Dan juga yang terbaru ini, yang bahkan sampai sekarang ini pun masih dilakukan penelitian. Apa potensi mereka? Generasi Alpha ya, tahun 2013 ke bawah. Saudara, setiap generasi ini beda-beda. Bapak Ibu yang tua-tua, yang senior-senior, umur 50-60 ke atas, punya strength-nya sendiri, punya kekuatan, punya pengalaman hidup yang lebih banyak, punya hal lainnya yang bisa Tuhan pakai. Begitu juga orang-orang yang umur 30 sampai 50, orang-orang yang sedang produktifnya ini, sedang bekerja, sedang berkarya dimanapun mereka berada. Dan bahkan juga anak-anak muda, umur 30 ke bawah, ya, bahkan sampai anak-anak pemuda remaja kita, bahkan sampai anak-anak sekolah minggu, semuanya punya potensi, punya talenta, punya karunia, dan bisa Tuhan pakai untuk menggoncang dan mengubah bangsa Indonesia ini menuju ke arah yang lebih baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan ada di antara kita yang meremehkan atau merendahkan satu dengan yang lain. Setiap kita punya potensi, punya keunikan, dan bisa dipakai Tuhan. Yang terpenting adalah apakah kita, baik orang-orang tua ataupun anak-anak muda, mau dipimpin oleh Roh Allah yang mendatangkan tahun rahmat Tuhan sedang datang itu. Mau dipakai dia atau tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi Tuhan bisa pakai siapa saja. Ya. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kalau begitu? Ya, contoh, ya. Bagaimana cara mempersiapkan setiap generasi yang hidup di zaman sekarang ini untuk bisa dipakai Tuhan? Bagaimana cara mempersiapkan orang-orang dari berbagai generasi untuk dipimpin Roh Allah mengerjakan misinya bagi Indonesia ini? Saudara, dengan cara mendidik diri sendiri maupun generasi muda menurut jalan kebenarannya. Melalui pendidikan Bapak Ibu, atau lebih sempurna lagi pemuritan. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Amsal 29 ayat 17-19 ini menceritakan tentang nasihat. Ya. Nasihat atau kata-kata bijak yang dipegang orang-orang Israel dalam menjalani kehidupan. Dan satu kata bijak yang selalu dipegang oleh orang-orang tua Kristen dalam seluruh keluarga-keluarga Israel hingga keluarga-keluarga gereja mula-mula adalah ayat 17 ini. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Kenapa mendatangkan sukacita kepada kita orang-orang yang mungkin lebih tua atau bapak ibu yang punya anak lebih tua, ada sebagai orang tua mereka? Karena Amsal 26 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kalau anak-anak kita sudah diberikan modal kebenaran, tahu apa yang benar, tahu bagaimana cara menjalani kehidupan, dan betul-betul kita lakukan itu sejak dari mereka masih muda, masih kecil, maka mereka ke depan akan selalu menjadi orang-orang yang lurus, yang cinta takut Tuhan, yang menghormati keluarga, yang membanggakan orang tua, dan yang bisa dipakai Tuhan dimanapun mereka berada. Ya.
Geoffrey Holder pernah berkata seperti ini. Pendidikan sangat penting. Pendidikan dimulai dari rumah. Ya. Dari keluarga. Jangan salahkan sekolah kalau misalnya anak tidak dapat dididik dengan baik. Karena orang tua harus berintrospeksi. Sudahkah melakukan pendidikan yang baik di rumah atau belum? Jadi pendidikan sangat penting Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian pendidikan seperti apa? Bukan sembarang pendidikan, saudara. Ayat 18 dikatakan, bila tidak ada wahyu atau nubuatan, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yaitu Taurat. Bukan sembarang pendidikan Bapak Ibu Saudara, tetapi firman Tuhan. Yang membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang maju, yang menjaga keteraturan bagi bangsa Israel, itu adalah firman Tuhan. Makanya di zaman Daud, di zaman Yosia, di zaman Hizkia, itu bangsa Israel itu sangat-sangat luar biasa diberkati karena mereka berpegang kepada firman. Dan orang tua terus mengajarkan firman kepada anak-anaknya. Bahkan Salomo pun seperti itu. Nanti ketika mereka mulai melupakan Tuhan, mereka mulai menyembah berhala, mereka mulai melupakan firman Tuhan sebagai pegangan tertinggi, disitulah bangsa Israel kacau balau, hancur, anarkis, perang antar saudara, kalah di mana-mana karena mereka tidak punya pegangan firman Tuhan lagi. Tanpa ada wahyu atau nubuatan, menjadi liarlah rakyat. Dan saya pikir ini penting juga Bapak Ibu, bukan cuma berlaku bagi bangsa Israel saja. Yang paling penting adalah bukan kita mengajarkan filsafat, psikologi, dan lain sebagainya. Memang itu penting ya. Pendidikan karakter, 4 pilar kebangsaan, kurikulum merdeka. Itu semua sekunder Bapak Ibu. Itu penting, tapi bukan yang utama. Karena yang menentukan masa depan generasi muda dan masa depan Indonesia, itu adalah dasar-dasar firman Tuhan. Kenapa? Karena roh Tuhan, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Ia tidak bekerja di luar kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita mau hidup dipimpin Roh Kudus, kita pun harus selalu mengingat, mengetahui, berpegang, dan berpatokan pada kebenaran firman Tuhan. Ya. Sebegitu perkasa dan luar biasanya manfaat firman Tuhan ini, sampai seorang presiden Amerika Serikat bernama Abraham Lincoln pernah berkata seperti ini ya. Dan mengingat bahwa merupakan kewajiban bangsa-bangsa dan juga manusia untuk mengakui ketergantungan mereka pada kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, dan untuk mengakui kebenaran luhur yang diumumkan dalam kitab suci dan dibuktikan oleh seluruh sejarah bahwa hanya bangsa-bangsa yang diberkatilah yang Tuhannya adalah Allah. Maka kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, Amerika Serikat itu sangat-sangat maju luar biasa. Memang sekarang mereka adalah masa-masa krisis iman juga ya. Mereka yang mulai meninggalkan Tuhan, makanya bangsa mereka kacau balau. Tapi karena mereka pernah menghormati dan konsisten ya, hingga sampai akhirnya saat ini mulai meninggalkan, mereka boleh jadi bangsa yang luar biasa perkasa dan diberkati Tuhan. Saya pikir Bapak Ibu Saudara, kunci berkat bangsa Indonesia ini adalah kalau semakin banyak anak-anak Tuhan itu boleh berpegang kepada firman Tuhan, sehingga dalam pekerjaannya, dalam upayanya, dalam studinya, dalam masa depannya, dia menerapkan nilai-nilai iman Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Dan bangsa ini akan diberkati. Ya. Karena itu penting sekali Bapak Ibu mengajarkan, mendidik kebenaran firman Tuhan. Dan ini yang harus kita perhatikan bersama-sama saudara. Bukan hanya mengajarkan dengan perkataan saja, tetapi kita juga harus memberikan teladan. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Saudara, firman Tuhan itu bukan hanya sekedar dikatakan kemudian kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa tidak melakukannya. Saudara bisa bayangkan ada orang tua yang menasihati anak jangan barokok, tapi bapaknya sementara isap rokok. Bagaimana? Ya. Ke depan saya yakin dia pasti akan menjadi perokok juga. Ya. Apalagi dengan hasutan pergaulan buruk pada zaman sekarang ini. Itu sebabnya ketika kita dituntut diajar Tuhan untuk mendidik generasi muda, untuk meneruskan warisan iman kita,
kita juga harus menuntut diri kita menjadi pembelajar firman Tuhan senantiasa. Kita pun harus terus belajar, kita pun harus terus melakukannya. Dan bukankah ini yang disebut sebagai pemuritan Bapak Ibu? Ya. Pemuritan itu adalah pendidikan yang dikatakan melalui mulut dan juga demonstrasi hidup yang ditunjukkan melalui keteladanan. Ya. Saudara, memuridkan keluarga itu luar biasa besar PR-nya. Ya. Dan berbahagialah keluarga-keluarga Kristen yang berhasil untuk melakukannya. Saya mau sedikit kesaksian pribadi Bapak Ibu Saudara ya. Cuma karena saya belum punya keluarga, ya, belum punya anak, maka saya tidak bisa kesaksian bagaimana saya membesarkan anak ya. Saya hanya bisa cerita bagaimana saya besar dari keluarga yang sederhana. Dari papa mama saya yang dua-duanya sudah meninggal dipanggil Tuhan. Ya. Papa saya meninggal 2009, mama saya 2020 pas awal-awal COVID. Dua-duanya ASN Bapak Ibu Saudara, PNS. Bukan ada latar belakang teologi, bukan hamba Tuhan. Memang papa pernah jadi penatua dulu tapi cuma 1 kali. Tidak ada trace apa-apa. Tapi mereka menanamkan nilai-nilai iman Kristen kepada kami sekeluarga 4 bersaudara, termasuk saya yang paling bungsu. Dan saya bisa beri kesaksian tanpa kedua sosok figur yang penting dalam kehidupan saya ini, yang meskipun sekarang sudah tiada, saya bisa berdiri di atas mimbar ini semua selain karena Tuhan, tapi juga karena Tuhan pakai mereka memberi teladan bagi saya. Mereka bukan hanya mengajarkan firman Tuhan. Mereka menyuruh saya untuk rajin ke sekolah minggu. Bahkan papa saya kadang kasih trik ya. Kalau baru boleh dapat snack taro kalau baca Alkitab katanya. Jadi saya baca Alkitab meskipun motivasi salah ya. Tapi saya baca Alkitab. Dan mereka juga melakukan Bapak Ibu. Memang mereka bukan orang tua yang sempurna. Saya yakin juga tidak ada orang tua di sini yang sempurna. Tapi dengan mereka meneladankan hal-hal yang sederhana. Saya pun terinspirasi. Saya punya role model seperti apa menjadi orang Kristen dewasa yang takut akan Tuhan. Salah satu hal yang paling saya terinspirasi adalah papa saya itu, meskipun dia sempat menjadi kepala dinas, dia tidak pernah pilih-pilih pergaulan. Dia ketemu dengan orang-orang miskin, ketemu dengan orang-orang beda agama, ketemu dengan siapapun yang bisa dia temui, itu dia suka ketemu. Dan dia bergaul bahkan, bersahabat dengan mereka. Bahkan sampai beliau meninggal, sampai saat ini bahkan, ya saya ketemu orang-orang yang, contoh, Pak Octavianus Pianak ya. Saya aja nak kenal Bapak Ibu itu siapa ya. Tapi orang itu bisa kenal. Kenapa? Karena orang tua saya tidak pilih-pilih pergaulan. Dan itulah sebabnya saya pun sewaktu saya sekolah teologi, bahkan sampai saat ini, saya tidak pernah pilih pergaulan. Ya. Saya bergaul dengan orang-orang yang mungkin ekonomi menengah ke bawah. Saya bergaul dengan semua ras, agama. Ya, bahkan saya pernah tidur bersama-sama dengan satu kamar begitu ya, dengan orang-orang yang dari kalangan muslim, orang-orang pesantren bahkan. Waktu itu kita ada camp lintas agama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa bangganya anak-anak Bapak Ibu Saudara kalau mereka melihat orang tuanya itu mengajarkan firman dan juga meneladankannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan cuma berkata-kata saja Bapak Ibu Saudara. Kita harus menuntut diri. Harus introspeksi. Harus bersedia diri dimuridkan. Supaya kita bisa mampu. Kita punya kuasa untuk juga memuridkan anak-anak kita. Generasi yang potensial yang bisa dipakai Tuhan ini akan menjadi generasi yang hilang. Lost generation. Kalau kita sebagai orang-orang dewasa tidak mengajarkan nilai-nilai iman Kristen yang baik. Mewariskan iman kita kepada mereka. Gereja akan menjadi sepi. Seperti gereja-gereja di Eropa sudah mulai tutup dan diganti dengan gedung agama yang lain. Kita pun akan jadi seperti demikian. Kalau kita tidak menangkap anak-anak muda kita dan membawanya kepada Tuhan. Jangankan jauh-jauh buat Indonesia. Buat orang gereja saja masa depan suram. Ya. Gemim Kristus cemas. Ya, seperti itu ya. Kalau kita tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, inilah tanggung jawab kita. Maukah kita dipakai Tuhan, kita dan keluarga kita untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Saya akan menutup dengan video ilustrasi ini. Silakan ditayangkan.
What makes a hero a hero? Ini cerita ada Every seorang hero anak has their mission. yang suka role play menjadi pahlawan ya. Nah, pahlawan itu bukan Superman yang bisa terbang, tinju tembok, tapi pahlawan yang menolong sesama, To inspire menolong orang lain yang strength, membutuhkan ya. Tadi ada opa yang tua dibantu and to menyeberang use their jalan, powers. seorang ibu yang kesulitan bawa barang dibantu. Kemudian ada teman-temannya yang juga sedang galau ya karena bola mainannya tuh Makes nyangkut them di pohon. right. Ya, itu juga mau dibantu. Tapi dia kurang tinggi Bapak Ibu ya, meskipun dia punya semangat yang tinggi. But a hero Bagaimana caranya dia mengatasi masalah ini? Ada figur orang tua yang mendampinginya. Orang tua yang mengajarkan nilai-nilai kebajikan, It's orang not tua yang just mengajarkan work kasih kepada sesama, that makes a orang hero. tua juga yang membantu dia melakukannya, dan orang tua itu juga yang membantu memberikan teladan kepada dia. But who? Ada papanya yang bantu dia. Kids follow their heroes. Anak-anak mengikuti para pahlawan sebagai role model. A hero leads by example. Dan pahlawan itu juga butuh teladan untuk menjadi seorang pahlawan yang baik. Saudara, satu kutipan terakhir dari George Washington, ya Presiden pertama Amerika Serikat, dia berkata seperti ini. Merupakan kewajiban semua bangsa untuk mengakui pemeliharaan Tuhan yang Maha Kuasa, untuk menaati kehendaknya, untuk bersyukur atas berkat-berkatnya, dan dengan rendah hati memohon perlindungan dan kemurahannya. Kewajiban semua bangsa, baik Amerika Serikat, baik Indonesia, maupun akhirnya seluruh dunia. Pertanyaannya, apakah saudara mau saudara dan keluarga saudara dipakai Tuhan untuk membawa bangsa kita ini mengenal, menghormati Tuhan, serta pada akhirnya menerima berkat ilahinya. Amin. Mari kita dalam doa.